Disclaimer. Dilarang baper. Karena ini obrolan masyarakat awam. Selamat datang di channel English MPPA. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tapi dengan materi yang agak lain ya. Materinya yaitu berhubungan dengan dunia politik di mana ini sedang hangat-hangatnya terutama di dunia online ya. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu kalau pendapat yang akan kita sampaikan ini hanya bersifat santai saja dan tujuan utamanya untuk belajar bahasa Inggris juga ya. Jadi mohon maaf kepada opini-opini yang mungkin menyinggung atau sensitif atau mungkin kurang pantas karena kita bukan ahlinya ya. Kita ahlinya ahli di luar dunia politik ya. Jadi dalam rangka masih untuk belajar bahasa Inggris. Oke, jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas dulu topik-topik yang akan diberikan, baru nanti disusul dengan pelajaran bahasa Inggrisnya. Oke, untuk topik hari ini channel kita kedatangan tamu spesial ya untuk hari ini, abang yang bertopi ya. Barangkali untuk pembukaan silakan abang diperkenalkan singkatnya, nama dan asal kotanya. Nama saya Andi Pratama ya. Terus profesi saya sebagai pengangguran produktif. Ya, konten kreator kecil-kecilan, Kang. Boleh tahu Kang konten kreatornya dalam bidang apa dan akunnya apa? Ya, nama akunnya itu Daily Image ya. Berbagi gambar karya seni AI, Artificial Intelligence, yang mungkin saat ini lagi mulai ramai lah. Berarti abang Ya, berbagi hasil gambar saja tanpa ada tutorial tertentu. Ya. Kalau tutorial mungkin bisa didapatkan di tempat lain. Kalau ingin dapat tutorial, suatu saat nanti pasti akan saya buat tutorial, tapi lebih enak di live-nya gitu, di channel YouTube saya. baik, berarti abang Nama channel YouTube-nya Daily AI Image. Ya, untuk ya TikTok siapa tahu. TikTok juga ada, nama akunnya Daily Image. Kalau di YouTube Daily AI Image, kalau di TikTok Daily Image. Oke, baik, itulah sekilas tentang profil narasumber channel kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Ya, sama-sama. Ini juga kita ini mau ditanya apa ini? Saya juga agak gimana gitu. Yang pertama pertanyaannya adalah yang ini berhubungan dengan dunia politik ya. Tapi topik ini di mana-mana hangat diperbincangkan. Hampir semuanya membahas hal ini. Ini dari sudut pandang kita sebagai orang yang di luar dunia politik dan dia anggaplah masyarakat biasa lah gitu ya, masyarakat awam lah. Yang pertama, Iya. pertanyaan pertama menurut abang, apakah abang merasa terkejut dengan pasangan-pasangan yang ada sekarang? Karena banyak di channel-channel ini semuanya terkejut. Kalau abang sendiri gimana? Ya, menurut saya sebagai masyarakat awam ya, memperhatikan, oh ini kaitannya dengan pencalonan Pilpres ya, yang resmi, di mana itu ada pasangan Prabowo sama Gibran Kakabuming ya. Terus Mahfud sama siapa itu
Ganjar Pranowo, satu lagi itu Mahfud siapa itu Kang? dengan Pak Ganjar ya. Iya, Pak Mahfud sama Pak Ganjar. Terus satu lagi Bapak Anies dengan Caimin ya, yang dikenal Pak Muhaimin Iskandar ya, kalau nggak salah. Ya. Menurut saya ketiga-tiganya juga saya merasa ini terkejut gitu. Di mana ya, misalkan dari pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin Iskandar. Yang awalnya tadi Pak Anies itu digadang-gadang mengambil calon wakil dari koalisinya yang sudah lama terhubung terjalin dengan lama ya, yang cukup harmonis pas waktu-waktu perencanaan pemunculan nama untuk wakilnya, yaitu Partai Demokrat misal. Kirain dari sana kita ngambilnya, ternyata ya begitulah politik mungkin ya. Kalau saya menangkap masyarakat awam itu sebagai ya mungkin ini untuk cara menggait kantong suara dari kalangan Nahdien ya, dalam hal ini NU mungkin ya. Ya kita nggak tahu lah pertimbangannya seperti apa. Hanya mereka aja yang pintar yang bisa bisa mengambil langkah-langkah yang strategis ya. Terus untuk ke calon yang kedua Pak siapa? Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Itu juga saya heran gitu. Ya itu ada secara tidak langsung kaitannya dengan pasangan itu Pak Prabowo sama Pak Gibran. Kirain saya Ganjar itu pasangannya dengan Pak siapa? Gibran Rakabuming. Soalnya kan istilahnya mereka berasal dari apa? Dari kumpulan koalisi yang berada di pihak penguasa saat ini, misalnya Pak Jokowi kan didorong dari partai PDIP, Bapak Gibran Rakabuming juga dulunya pas jadi wali kota Solo diusungnya sama partai PDIP, didukung sama partai PDIP. Ganjar sendiri juga kan aslinya kan orang PDIP dari dulu. Saya kira pasangannya akan ke arah sana, ternyata lagi-lagi gitu. Yang namanya pergerakan politik itu nggak bisa kita tebak secara kasat mata dalam matematika yang pasti gitu. Ternyata politik itu sifatnya bisa dibilang fleksibel banget, bahkan sangat-sangat fleksibel. Saking sangat fleksibelnya menjadi satu gerakan yang di luar prediksi kalangan awam seperti saya. Terus yang menginjak pasangan yang ketiga Prabowo Rakabuming sudah jelas ya kaitannya tadi. Terus ditambah Pak Prabowo ini saya lihat beberapa akhir sebelum pengumuman resmi ya untuk penentuan calon wakil presidennya dekat dengan Bapak Ibu Susi yang mantan dulu Menteri Perikanan. Kirain ini bakal jadi calon wakilnya kali ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tak semudah itu gitu. Ya, tapi akhir-akhir pas sebelum pencalonan wakil presiden tersebut, ya ada upaya untuk meloloskan Bapak Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden ya. Sementara kan dalam aturan tersendiri dalam teknik pencalonan wakil presiden kan syaratnya minimal usianya batas minimalnya misalkan berapa 40 tahun ke atas atau bahkan lebih gitu ya. Sementara Gibran kan umurnya masih di bawah gitu. Ternyata ada pengajuan dari dari misalnya relawannya atau sejenis apa ya,
ya boleh dibilang secara gamblang itu adalah tim sukses dialah secara tidak langsung menggugat ke MK tentang aturan tersebut bahwa MK Indonesia harusnya memberikan kesempatan supaya anak-anak berpotensi itu menjadi maju menjadi wakil presiden dengan istilahnya menggugat apa istilahnya namanya kurang tahu saya mungkin ahli hukum tahu itu supaya ada membolehkan usia di bawah 40 atau usia yang batas usia minimal yang ada di aturan yang lama menjadi lebih fleksibel selama ada persyaratan persyaratan yang dipenuhi yaitu pernah menjadi pejabat kenegaraan dalam hal ini wali kota, bupati, gubernur misalkan. Itu boleh misalkan. Dan kita tahu sendiri Bapak Gibran Kakak Buming itu kan pernah menjadi wali kota Solo. Dan akhirnya kan keputusan MK-nya lolos dengan sangat lancar gitu. Terlebih ada ya kerabat Pak Jokowi ya. Di MK itu ya. Maaf. Gak tahu saya. Maaf. Bukan saya menyinggung ya, makan. Profesional pasti itu dalam memutuskan perkara di MK itu profesional pasti tanpa melibatkan adanya hubungan persaudaraan, kerabat kerja dan lain-lain. Indonesia. Ya, silakan lanjut. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. Banyak orang kecewa dengan putusan MK itu ya. Jadi memang memuluskan atau memberi karpet merah kepada Gibran ya. Kalau Abang sendiri, menurut Abang setuju apa enggak nih MK dengan putusan itu? Kalau saya sebagai warga Solo yang pernah misalkan di posisi sebagai warga Solo yang pernah dipimpin oleh beliau misalkan dirasakan itu hal yang baik misal karena selama dia menjabat Solo menjadi kota terkaya gitu kota super mewah tercanggih pendidikannya maju jalannya mulus rencana beliau misalkan terus pencapaian parameter yang lain saya pasti mendukung ini soal keberpihakan saja tapi kalau menurut saya itu saya pikirnya sebagai awam kembali lagi saya sebagai awam menilai itu ada politik kepentingan yang sangat terlihat gitu soalnya kan dalam hal ini keputusan MK tersebut di mana di jajaran MK tersebut bagian orang yang punya kepentingan untuk memutuskan sesuatu perkara hukum tentang aturan tertinggi dalam pencalonan wakil presiden ternyata ada Bapak siapa ya namanya Bapak pokoknya itu adalah menantunya Pak Jokowi di mana Pak Jokowi tersebut sendiri merupakan ayah dari calon wakil presiden yang akan diusung di tahun 2024 ini. Ya, secara awam saya boleh bilang gamblang dan sangat jelas ini ada politik kepentingan yang sangat-sangat terlihat secara kasat mata di istilahnya kalau orang sudah bilang nyolok mata buncelik istilahnya ya seperti itu ya banyak yang kecewa pasti yang kecewanya satu mungkin dari pihak Pak Ganjar ternyata orang yang selama ini dibesarkan secara tidak langsung oleh partai dia di mana dia berasal ternyata dia malah membuat suatu keputusan yang menjadi posisi kontra dengan beliau.
Tapi rame intrik politiknya Indonesia seperti inilah, rame ya gitu. Kalau menurut saya rame gitu, rame aja gitu. Baik, Abang. Disclaimer ya Pak, sekali lagi saya masyarakat awam ya, pendapat dari masyarakat awam jangan terlalu dibawa serius lah. Terutama orang-orang yang melihat ini dan merasa menjadi bagian pendukung atau relawannya. Saya nanti diabuk sama orang salah satu pendukung presidennya dan wakilnya ya. Apa aja, ini pandangan awam aja. Ya seperti itu Pak. Oke, baik, Abang. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan pendapatnya. Semoga Ya sama-sama Pak. sampai jumpa kembali, Abang. Assalamualaikum.